Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Kembali lagi dengan saya Rian Ramadan. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau membuat sebuah aplikasi yang ringan ya. Itu tentang sistem pengamanan komputer ya. Nah, aplikasi yang dibuat ini adalah tentang enkripsi dan deskripsi. Nah, jadi aplikasi ini dibuat itu untuk memenuhi salah satu tugas di tempat kuliah saya, yaitu di mata kuliah sistem pengamanan komputer yang diampu oleh dosen Bapak Maksudi. Ya, oke. Sebelumnya soalnya keadaannya dari sini kurang begitu kondusif karena ada yang bangun di sebelah rumah. Oke, okay. Langsung saja dari tema yang kita buat ini adalah aplikasi enkripsi dan deskripsi, ya kan. Jadi apa itu enkripsi dan deskripsi? Enkripsi itu adalah sebuah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awal. Dan deskripsi itu adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Nah, itu penjelasan sedikit tentang enkripsi dan dekripsi. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan aplikasi dari web server itu VBNet ya, VBNet 2010 kan. Nah, ini VBNet 2010 ya. Saya gunakan aplikasi ini untuk menjalankan sebuah sistem coding yang aplikasi yang saya buat ini. Nah, ini saya sudah membuat desainnya ya. Saya sudah membuat desainnya. Pertama tentang aplikasi tersebut, enkripsi dan deskripsi. Nah, ini. Jadi ini saya coba ya, mungkin mohon maaf rada absurd. Oke lah, untuk tugas semoga saja dapat nilai yang memuaskan dari Bapak Maksudi. Langsung saja, di sini ada aplikasi judulnya Sipsi, dan ini kita coba plain text dan juga ada text boxnya. Ini ada ciphertext yang ntar kita akan olah sebuah codingan di dalam textbook ini dan juga ciphertext ini dan juga hasil deskripsi ini. Kita coba. Nah, langsung saja ke codingnya ya. Kita coba di enkripsi. Oke. Pertama kita masuk ke ini tadi hide ya. Oke, launching cekidot ke codingan. Kita masuk, sebuah coding bin. Ini ada string, kita masukkan kode stringnya, link, dan berikutnya itu ada sama dengan titik koma 2, dan juga lanjut dim, kembali string kita ulang, x kalimat string kembali kita masukkan. Oke, sama dengan nah ini for ini sama dengan 1. Ini harus besar ya, tuh-nya itu harus besar, dan juga len ini txt plain. Nah, tadi di textbook juga saya sudah masukkan sebuah di name textbooknya itu adalah text plain ya, name button itu text plain ya kan. Ini untuk mencari text plain textnya ya. Itu lanjut kita text. Oke, berikutnya kita masukin variabel x, terus masuk kode mid. Ini mid dalam kurung
txt plain. Oke, txt plain dot text koma i lagi. Oke, sip. Dan berikutnya adalah x sama dengan char cipher chr dalam kurung lagi asc. Oke, berikut x. Nah, ini kita masukkan rumus plain text-nya ya kan. Nah, x, kalau untuk mencari plain text itu kita tambah 2 dan juga modulasi mod 256. Nah, kita kembali lagi ke x kalimat. Sama dengan kita x kalimat ditambah variabel x. Nah, ini ada next. Nah, next kita masukkan variabel text ciphertext-nya, yaitu adalah txt cipher dot text sama dengan x kalimat. Oke. Nah, ini kita sudah coba buat untuk source code-nya di enkripsi ya. Nah, kita coba run. Kita save dulu. Apakah ada error? Oh, tidak ada. Kita langsung cek saja run. Nah, kita sudah masuk ke desain aplikasinya. Kita cobakan nama saya sendiri ya, Rian Ramadan. Apakah ciphertext-nya keluar? Nah, ini ciphertext-nya sudah keluar. Hasil darinya itu adalah T dalam kurung awal ya, awal CP. Nah, inilah contohnya. Nah, sudah berhasil untuk source code enkripsinya. Nah, berikutnya kita akan membuat source code yang dekripsinya. Nah, kalau misalnya kita langsung ini nggak bisa ya, karena ini tidak ada respon ya kan, karena kita belum buat source code. Oke, lanjut kembali. Untuk nextnya source code-nya kita buat source code yang di deskripsi ya. Tadi kita sudah buat yang di enkripsi. Lanjut, kita klik 2 kali ke button deskripsi. Oke. Oke, kita masukkan source code-nya. Dim y string sama dengan -2 dim y kalimat. Tadi sebelumnya kita di shortcode untuk yang enkripsi kita buat x kalimat ya. Nah, sekarang kita gantikan variabelnya itu jadi y kalimat. Lanjut, string sama dengan ya, bukan minus ya, sama dengan. Terus for i sama dengan 1 to len dalam kurung txt sorry ini ada salah, bukan len new ya, len dalam kurung txt cipher dot text dalam tutup kurung. Oke.
kita masukkan ymid dalam kurung text shaper dot text terus koma i koma i lagi tutup kurung. Oke. Lanjut kita masuk ke shortcut yang if else nya isg 2 0 huruf besar, jangan lupa hati-hati untuk tolong diperhatikan untuk huruf-huruf ya, karena huruf-huruf yang depan itu mempengaruhi hasil source code-nya nanti. Oke, lanjut. Y sama dengan chr sg dalam kurung y. Oke. Nah ini sorry, ini rumus ya. Ini rumus yang ada di deskripsi. Nah bedanya itu untuk yang rumus yang apa namanya, yang untuk enkripsi itu dia bedanya itu ada di variabel ASCX plus 2. Nah kalau untuk enkripsi itu dia plus ditambah, tapi kalau untuk dekripsi itu dikurangi. Nah itu. Oke, kita lanjut. Tutup kurung, jangan lupa masuk modulasinya 256. Oke, kali ini kita masuk else nya, else y sama dengan hati-hati ya, sama dengan char isg dalam kurung y. Nah ini kita panggil setelah if else sudah selesai, kita panggil y kalimat, terus ditambah y. Next kita buat kita panggil txt hasilnya, txt sama dengan y kalimat. Oke, shortcode-nya sudah. Kita coba run dan di save terlebih dahulu. Ya, ini untuk deskripsi sudah selesai. Kita run. Jadi berhasil. Oke, kita masukkan untuk kode plain text yang pertama dulu, yang enkripsi ya tadi. Rian UMC besar ya. Kita coba enkripsinya keluar. Nah ini hasilnya ciphertextnya. Lalu kita buka deskripsinya, itu kembali ke plain textnya. Oke. Itu saja. Apabila ada yang ditanyakan ataupun kekurangan dan saran, silakan komen di YouTube saya. Oke. Mohon maaf atas kekurangannya, dan semoga apa yang saya buat ini bermanfaat untuk semuanya, dan juga terutama untuk hasil dari tugas saya di mata kuliah Sistem Pengamanan Komputer Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.